Emang sesusah itu tak ngomong di depan kamera? Memang rasanya agak canggung, cuma kalau dipikir memang nobody cares, gak ada yang peduli. Cuma nyatanya susah gitu loh, terutama untuk orang-orang yang memang dia itu overthinker ya. Bukan overthinker dalam hal yang buruk, tapi overthinker dalam hal yang baik. Jadi istilahnya mereka itu sering kali berhati-hati dalam berbuat, mau itu hal yang sepele, mau itu pun hal yang besar. Dan aku paham kondisi seperti itu karena memang aku juga pernah mengalaminya, dan aku yakin 100% kalau mereka-mereka yang begitu itu pasti ada faktornya, entah dari mental maupun fisik ya. Mereka yang bersikap seperti itu terkadang mempunyai faktor-faktor yang membuat mereka bersikap cautious atau berhati-hati ya. Salah satu yang paling besar adalah lingkungan atau masa kecil ya. Untuk detailnya aku kurang tahu, namun secara umum sikap seperti itu bisa ditarik dari bagaimana dia berkomunikasi dengan orang tua dan juga sebaliknya, atau bagaimana lingkungan dia itu membentuk karakternya dia yang menjadi orang yang cautious atau berhati-hati. Mungkin karena banyak sekali kasus kriminal atau kasus buruk yang terjadi di sekitar lingkungannya, atau dia yang dari kecil itu terpapar dengan hal-hal yang buruk, namun dia sadar. Sebab itu mereka seringkali mengambil langkah ke belakang untuk memikirkan suatu perkara dengan cautious atau berhati-hati. Mungkin secara dohir kita melihatnya sebagai orang yang susah berpikir cepat, namun dari awal memang bukan itu tujuan dia, melainkan lebih kepada dia memikirkan hal tersebut dengan matang-matang sampai benar-benar ketemu solusinya. Tapi juga terkadang ada yang hati-hatinya akhirnya tidak menemukan solusi atau jalan keluar darinya, memilih untuk menjauhi atau menghindari hal tersebut. Nah, pertanyaanku adalah, apa solusi terbaik untuk orang-orang yang seperti hal yang kita sebutkan, seperti hal yang disebutkan sebelumnya tadi? Apakah ada solusi yang paling efektif? Aku nggak ngomong kalau nggak ada solusi yang efektif, cuma solusi yang paling mungkin untuk berhasil. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Video yang kamu lihat barusan adalah series yang aku buat untuk melatih public speakingku, juga caraku komunikasi. Begitu juga untuk melatih aku untuk berada di depan kamera. Karena jujur aku ini orangnya malu ya. Pokoknya masa kecil saya itu dipenuhi dengan, maksudnya karena dulu saya itu selalu mengelak, menghindari segala jenis pertunjukan atau kayak acara yang mengharuskan aku untuk berbicara di depan khalayak umum. Jadi itulah mengapa aku membuat series ini. Pertama, untuk melatih keberanian diri di depan kamera. Kedua, untuk belajar komunikasi dengan baik dan efektif. Dan ketiga, untuk melatih public speaking. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.